warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Abuya Kiai Haji Syamsul Ma'arif yang saya hormati, saya muliakan, semoga beliau panjang umur, sehat, dan semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Yang kedua, kepada seluruh pengurus yayasan, wabil khusus Kiai Haji Sahlan Hari yang telah memberikan sambutan, Kiai Haji Muhammad Yunus, Pak Maulana Yusuf, dan Ustaz Halimi, dan Pak Haji Mahfud Syahid, semuanya pengurus yayasan juga yang saya hormati, dan wabil khusus kepada seluruh ketua-ketua pengajian yang tadi sudah memberikan sambutan beserta jamaah semua yang mengaji kepada saya. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah SWT, berkah ilmunya, semoga semuanya nanti kita kumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak berpanjang kalam, paling 10 menit ingin saya sampaikan. Yang pada pengen buang air kecil juga mungkin nanti jangan lama-lama ini kan gitu ya. Ini saya sampaikan pertama, hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa merasakan hari raya Idul Fitri setelah 30 hari kita diterpa untuk meninggalkan mengekang syahwat kita. Kemudian kita belajar bagaimana orang lapar di luar sana yang tiap hari makan nasinya itu nasi sisa orang yang dimakan oleh mereka. Tapi hari ini kita belajar selama sebulan sehingga kita bisa rasa empati kepada mereka, sehingga kita bisa memberikan bantuan kepada fuqara, pada masakin, sehingga itu insya Allah pelajaran berharga buat kita semua selama sebulan kita diterpa. Mudah-mudahan itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu peduli kepada sesama. Amin. Yang kedua, bahwa kita dianjurkan selalu untuk meningkatkan kuantitas syukur kita dan kualitas syukur kita. Jadi dua nih, kuantitas syukur, kualitas syukur. Kalau kuantitas syukur itu maksudnya bagaimana? Kita mesti bersyukur. Kita jangan hanya bersyukur dalam hal kuantitas. Kuantitas itu apa maksudnya? Ketika kita habis beli mobil, kita kira banget, dibagi duit sama suami nih, ibu sama suaminya dibagi duit 50 juta, baru dia senang banget bersyukur. Wah, terima kasih Bang, makasih Bang. Kayak begitu. Tapi makna daripada kuantitas syukur itu perlu, tetapi yang lebih penting adalah kualitas syukur kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita masih bisa ngaji, rohani kita diisi oleh guru kita, betul? Rohani kita dijaga, akhirnya kita cinta kepada majelis taklim, cinta baca sholawat, cinta memuji Allah, cinta memuji Rasul, dan cinta untuk tilawatil Quran, cinta kepada agama, sehingga kita cinta hadir ke majelis taklim. Semuanya pada datang ngaji dimanapun gurunya berada, pada datang di malam ini. Semuanya itu adalah kualitas syukur kita. Yang dua-duanya, baik kuantitas syukur maupun kualitas syukur, harus kita tingkatkan. Betul? Yang kedua ingin saya sampaikan, selama 30 hari kita diterpa, itu tidaknya meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Ramadan meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Kenapa maksudnya? Maksudnya adalah setelah kita diterpa sebulan ini, maka 11 bulan mendatang itu harus menjadi tolak ukur seperti Ramadan. Jangan dikurangi, dilebihin boleh, dikurangi jangan. Karena min jazail hasanati al hasanatu ba'daha. Termasuk balasan kebaikan itu adalah orang yang dianggap ibadah Ramadan yang diterima adalah al-hasanatu ba'daha, yaitu dia berbaik terus kebaikan selama sebulan ke depan. Jadi kalau kita pengen supaya tahu nih ibadah kita diterima apa enggak, Ramadan kemarin tahajudnya rajin, betul. Ramadan kemarin puasanya full 30 hari. Bahkan sholat tarawihnya enggak dibuang satu malam pun enggak. Dia terus istiqomah. Dia mulai ditambah tahajud, ditambah sholat hajat. Pagi harinya dia doa, tilawatil Qurannya sampai 2-3 kali khatam. Maka itu kalau dia teruskan 11 bulan mendatang tanpa dikurangi, tilawahnya terus, sembahyang tahajudnya terus, doanya terus, maka ini termasuk min jazail hasanati al hasanatu ba'daha. Jadi pola ukurnya kalau dia makin rajin berarti ibadah Ramadannya diterima. Tapi kalau 11 bulan ke depan bikin malas ngaji berhenti, betul. Ini berarti apalagi
yang tahajudnya berhenti udah segitu doang, 11 bulan ngorok mulu, kemudian subuhnya kesiangan mulu. Ini bertanda bahwa kita semuanya itu tertolak ibadah kita, tidak punya pengaruh apa-apa. Setelah 3 bulan selesai, berhenti semua 11 bulan ibadah kita. Jangan sampai begitu ya, jangan sampai begitu ya. Nah, ini ukurannya. Maka tingkatkan terus ibadah kita selama 11 bulan ke depan. Maka kita minta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu dijawab. Nah, kita minta entar nih. Dari sekarang kita udah minta. Malam takbir kemarin kita udah minta, ya Allah, panjangin umur kami agar bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Pesan dari pelajaran Ramadan itu hanya 2 pesan yang saya sampaikan. Yang pertama adalah kita disuruh untuk berta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam hal kebaikan dan jangan bertolong-tolonglah dalam hal keburukan. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menyatakan liyu'ina ba'dukum ba'du 'alal birri. Artinya bahwa kita disuruh menolong sebagian orang, nolong sebagian yang lain, 'alal birri dalam kebaikan. Wa huwa ismu jami'in likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda, yaitu untuk selalu mengerjakan perbuatan yang Allah sukai, yang Allah ridhai. Yuhibbuhu Allah wa yarda. Allah suka sama perbuatan itu, Allah ridha pada perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan yang bagaimana? Yang mengandung unsur kebaikan, nolongin orang. Misalnya beras tetangga punya beras, kita pinjemin. Kalau emang bisa kita bagi. Anak yatim yang orang sekolah kita tampung, kita biayain, minimal kita kasih duit, kita usap kepalanya. Nah, yang dulu anak siapa? Anak Mariam misalnya. Salam mama ya, ini buat kamu. Berapa? Dikasih 2 juta. Alhamdulillah. Bocah lari kenceng banget, saking kiranya dibagi 2 juta, satu jatuh lagi ya. Siapa yang kasih itu? Kita bantu kepada sesama. Ini pendidikan Ramadan, tarbiyatullah, pendidikan Allah terhadap Ramadan. Ini mengesankan kita membantu sesama. Ta'awun, betul? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Minal apa? Dari apa tuh? Menolong dalam hal kebaikan yang Allah cintai. Allah ridhai. Apa maksudnya? Minal a'malidz zahirah. Minal a'malidz zahir wal batinah. Yaitu dari amal-amal yang zahir yang bisa dilihat oleh mata, wal batinah, dan amal-amalan yang batin. Ya, apa dari masalah apa? Min hukukillah wal adamiyyin, dan termasuk daripada hak-hak Allah dan hak-hak adab. Kita jalanin semua di selama kita hidup dunia. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertahun, orang-orang yang menolong dalam hal kebaikan semua. 11 bulan kita lalui, akan kita lalui ke depan, kita menjadi orang yang suka nolongin orang. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, jadilah pemaaf. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah, khudil afwa. Jadilah kamu sebagai orang pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan kepada mereka semua, pada orang, pada manusia, pada siapa saja, bil 'urfi, untuk selalu berbuat yang ma'ruf, yang baik-baik, berbuatnya jangan yang jelek, jangan yang maksiat, karena itu terekam dan itu kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil, Muhammad. Maksudnya substansinya buat kita semua. Ayat ini diturunkan kepada Nabi, tapi substansinya buat kita semua. Jadi intinya gimana? Kita jadi pemaaf, melakukan kebaikan, dan bergaul dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang nakal, orang-orang yang bermaksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita mesti banyak belajar dari Nabi Yusuf. Kenapa? Nabi Yusuf digedegin sama saudaranya, dibuang, dibenciin sama saudaranya, dibuang, kemudian dijual di pasar orang. Siapa tuh yang benci? Saudara-saudaranya benci sama Nabi Yusuf. Tapi tatkala Nabi Yusuf dia menjadi bendahara negeri Mesir, saudaranya diundang, dibagi makanan, bapaknya disuruh kemari. Apa dia dendam? Enggak. Dia enggak dendam. Belajar banyak kita dari Rasulullah. Nah, Rasulullah pernah disakitin sama siapa? Wahsy, yang telah membunuh pamannya Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Dibunuh pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, dibelah dadanya oleh Hindun,
diambil hatinya mentah, dimakan mentah-mentah hidup. Dan Suhaili yang ngasah tongkat, yang ngasah tombak sampai 3 bulan hanya untuk membunuh Hamzah. Di depan mata Rasulullah, Sayyidina Hamzah tersungkur, dibelah dadanya, dimakan hatinya. Rasulullah kalau bicara dendam banget, enggak ada dendam sedikit pun. Ketika Wahsy datang menghadap Rasulullah, minta maaf atas kelakuannya. Itu datang kepada Rasulullah, minta maaf atas semua yang sudah terjadi. Rasulullah maafkan. Inilah yang disebut dengan khudil afwa. Jadilah kamu sebagai pemaaf. Belajar dari anak kecil. Kenapa anak kecil tak dia berantem, tak dia main? Dia lupakan kesalahan temannya itu, diketok, keprok sama temennya, gendut, apa namanya ini? Benjol, nangis, selesai juga, dioles dengan mamanya, dia main lagi berdua. Bisa nggak gitu gitu? Bisa nggak? Nah, kalau kita belum bisa memaafkan, berarti kita mesti banyak belajar dari para nabi Allah, dari para salafus saleh, termasuk belajar dari anak kecil yang melupakan kesalahan orang lain. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-labibul aqil. Orang yang cerdas itu adalah wal fadilul mutaghabir. Mutaghabir itu artinya orang yang melupakan kesalahan orang lain. Dia tahu orang berbuat salah sama dia, tapi dia lupain. Itu namanya taghaful. Taghaful artinya melupakan kesalahan orang lain. Bisa nggak kita begitu? Kalau kita masih bisa mengingat-ingat terus kesalahan orang lain, berarti kita belum bisa dikatakan sebagai mukmin sejati. Maka hari ini kita ikhlaskan hati kita saling maafkan. Abuya Syamsul Ma'arif semalam dia ceramah di Jamiah Islamiyah, saya lihat streamingnya. Dia katakan, guru kalau ikhlas, muridnya ikhlas, ini dua-duanya berhasil. Gurunya ikhlas, muridnya juga ikhlas. Amin apa? Amin. Jadi saya mencoba untuk ikhlas memberikan sesuatu, maka muridnya juga perlu ikhlas. Ikhlas bagaimana? Ikhlas dalam menerima ilmu dari gurunya dan sami'na wa ata'na kepada gurunya. Itu yang disebut dengan ikhlas. Kalau masih belum sami'na wa ata'na, belum ikhlas. Maka disitulah keberkahan ilmu akan terus bertambah manakala kita bisa menjadi orang yang ikhlas dalam menerima ilmu dari guru kita. Amin apa? Amin. Demikian saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Ini bukan tausiah, hanya ngingetin doang. Kalau bicara masih lama, karena ini ibu ada 23 orang dari nenek-nenek biasa jadi makan, ya kan? Nah jadi kita doain semoga kita semuanya hadir di sini semua sehat walafiat. Semua